Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libdewai mardutillah wali ajli sa'adati wassalamah bisiri asroril fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita hari ini akan merayakan ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus ya. Kita sering mendengar ada hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air itu minal iman, bagian dari iman. Ini tidak diartikan bahwa rukun iman itu sekarang ditambahi 1 menjadi 7 ya. Jangan sampai ada pemikiran hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Oh sekarang rukun iman ditambah 1 gitu, menjadi 7. Bukan begitu ya. Sama dengan an-nadhofatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Itu bukan berarti keimanan ditambah lagi dengan kebersihan untuk menyemangati. Hari ini kita sampai pada ulang tahun yang ke-80 ya. Kita lanjutkan kajian yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min mayyitin yamutu fayusolli alaihi salah satu sufufin minal muslimina illa aujaba. Mamin mayitin, tidak ada satu orang mayit, jenazah mayit yamutu yang sudah meninggal, fayusolli alaihi kemudian menyolati kepada mayit tersebut salah satu sufufin 3 sof, 3 baris. Sof pertama ya yang di belakang imam, karena imam tidak dihitung 1 sof ya. Jadi belakangnya imam itu namanya sof pertama. Kalau ada mayit disolati oleh 3 sof minal muslimina, dari orang-orang muslim, tidak ada yang terjadi seperti itu illa aujaba, kecuali Allah mewajibkan. Allah mewajibkan. Allah mewajibkan itu bukan berarti Allah dipaksa oleh hambanya, tapi itu adalah rahmat Allah. Aujaballahu lahu, Allah mewajibkan kepada mayit yang disolati oleh 3 sof itu al jannata, surga. Allah mewajibkan jenazah itu kedepannya nanti ke surga lantaran disolati oleh 3 sof. 3 sof ketika sholat jenazah. Bibarokati sufufi salasati, dengan barokah ada sholat jenazah yang terdiri dari 3 sof. Jadi sholat jenazah ini berbeda dengan sholat jamaah yang sebelum mulai diawali dengan adzan, dengan iqomat ya. Imamnya kalau sholat isya, maghrib, subuh dan lain-lainnya mengatakan rapatkan dan luruskan, penuhi sof terdepan terlebih dahulu. Tapi kalau sholat jenazah ini
Yang dipentingkan pertama bukan memenuhi soft terdepan, tetapi jumlah softnya. Jadi masih memungkinkan nanti di masjid musola itu tidak penuh soft, yang kiri tidak sampai mepet tembok, yang kanan nggak sampai mepet tembok, lantaran jumlahnya yang hadir terbatas untuk memenuhi minimal 3 soft. Qala Ibnu Hubairah, fakana Malikun, adalah Imam Malik, idzastakola ahlal janazati, kalau beliau melihat bahwa keluarga yang mau sholat jenazah ini jumlahnya sedikit ya sedikit banyak juga tidak ada batasannya. Jaza'ahum, maka Imam Malik ini mencukupkan kepada keluarga jenazah itu salah satu sufufin, dibuat setidak-tidaknya 3 soft. Jadi kalau yang hadir tidak banyak, ya yang penting dibuat 3 soft, sehingga sholat jenazah 3 soft ini menjadi batas minimal. Batas minimal. Kalau yang mau sholat jamaah baru 3 orang, ya tunggu dulu beberapa saat biar mencapai lebih dari itu. Kok ternyata yang datang itu 10 orang, mau sholat jenazah dimulai, ya imamnya paling depan, belakangnya 3 orang, belakangnya lagi 3 orang, belakangnya lagi 3 orang. Idzastakola ahlal janazah, kalau menyedikitkan keluarga jenazah, jumlahnya tidak banyak, jaza'ahum, mencukupkan itu berarti mengambil batas minimalnya, salah satu sufufin 3 soft. Jadi berapa jumlahnya? Minimal 3 soft. Allah itu sayang kepada hamba-hamba yang meninggal dalam keadaan beriman. Bagaimana supaya sholat jenazahnya ini menjadi bekal juga bagi yang bersangkutan untuk bisa mendapatkan surga, sehingga dengan cara illa aujaba, kecuali wajib masuk surga kalau yang nyolati 3 soft. Ana Aisyata radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di saat yang lain kata Sayyidatu Aisyah, Rasulullah mengatakan, mamin mayitin yusolli alaihi ummatun, tidaklah seorang jenazah itu disolati oleh sekelompok umat minal muslimin, dari orang-orang muslim dengan berjamaah, ya beluhuna mi'atan, yang jumlah mereka itu mencapai 100 orang. Yang nyolat itu mencapai 100 orang. Kulluhum yasfa'una lahu, semua yang nyolati jenazah itu memohonkan syafaat kepada jenazah, mendoakan kepada jenazah. Illa sufi'u, kecuali pasti 100 orang itu dikabulkan untuk memberikan syafaat, artinya mendoakan kepada jenazah yang disolati oleh 100 orang. Fama min muslimin yamutu, tidaklah seorang Islam yang meninggal dunia fayusolli alaihi mi'atu muslimin, kemudian nyolati kepada jenazah sebanyak 100 orang Islam, yad'una lahu, mereka semua memohon
berdoa, mendoakan untuk jenazah, illa kecuali taqabbalallahu minhum, Allah mengabulkan, menerima doa jamaah yang jumlahnya 100. Jadi ada tiga soft, sekarang ini 100 orang jumlahnya. Dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah mengatakan mamin rojulin muslimin yamutu, tidaklah seorang laki-laki muslim yang meninggal fayakumu ala janazatihi, kemudian berdiri menyolati kepada jenazah tersebut, arba'una rojulan, 40 orang laki-laki, 40 orang. Arba'una rojulan, rojulan itu walaupun artinya seorang laki-laki, tapi dalam beberapa penjelasan itu maksudnya adalah orang. Jadi misalnya ada kaum wanitanya, yaitu tetap menambahi hitungan, hanya istilahnya rojulan. Fayakumu ala janazatihi, kemudian menyolati kepada jenazah tersebut, arba'una rojulan, 40 orang, la yusrikuna billahi syai'a, mereka sama sekali tidak musyrik kepada Allah, berarti beriman kepada Allah, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan memberikan pertolongan, syafaat kepada jenazah tersebut sebanyak 40 orang. Jadi ini ada 3 soft, ada 100 orang, ada 40 orang. Wala yunafi mataqaddama, bahwa jumlah yang disebut 40 orang ini tidak menafikan angka 100 yang sebelumnya. Tiga soft itu baik, 100 orang itu baik, 40 orang itu baik. Berarti nyolati jenazah itu tidak ada kewajiban jumlahnya harus sekian, ya tergantung siapa yang datang. Mamin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim itu meninggal dunia, fayazhadulahu arba'atu abiyatin, kemudian 4 rumah di kanan kirinya itu semuanya bersaksi, min jironihi, dari tetangga-tetangganya. Kalau ada orang meninggal, kemudian tetangganya itu 4 rumah semuanya kompak bersaksi bahwa jenazah ini adalah jenazah yang baik, semasa hidupnya itu baik, illa qallallahu ta'ala, kecuali Allah kemudian memberi penegasan, qad qabaltu ilmahum fihi, aku telah terima pengetahuan mereka, 4 rumah sebagai tetangga itu, yang menceritakan bahwa almarhum itu adalah orang yang baik. Namanya baik itu bisa dia ahli ibadah, ahli sedekah, suka menolong, ya, sering melakukan ibadah sholat, itu tanda-tanda baik itu. Jadi kalau 4 rumah sudah bersaksi bahwa jenazah almarhum ini adalah orang baik, maka Allah kemudian memberi pernyataan, qad qabaltu ilmahum fihi, aku telah terima pengetahuan mereka tentang kebaikan almarhum itu. Wa ghafartu lahu, dan aku telah ampuni kepada jenazah tersebut, mala ya'lamun, dosa-dosa yang tetangganya itu enggak tahu apa yang pernah dilakukan. Bahkan bal wasahadatus naini makbulah, persaksian yang hanya 2 orang itu juga akan dikabulkan. Jadi ini jenazah ini butuh persaksian dari orang yang masih hidup, ya.
2 orang atau 4 rumah, apalagi seluruhnya bersepakat memberikan penegasan kalau jenazah itu baik. Jadi kita yang masih hidup ini kalau suatu saat menghadiri takziah orang yang meninggal itu, pokoknya adanya itu hanya baik, baik dan baik. Sudah, tahan diri kita untuk bersuara tentang keburukan jenazah. Sekalipun kita punya videonya, kelakuannya ketika hidup kayak gini nih loh, misalnya itu ya. Ini kalau nggak percaya, ini videonya ada. Tahan dulu, nggak usah dinyalakan videonya. Kita kuatkan, teguhkan hati kita, adanya hanya baik, baik dan baik. Karena itu memang saat yang kritis, waktu yang sangat tepat bagi orang yang hidup untuk memberikan persaksian yang baik. 4 rumah, 2 orang itu sudah cukup bagi Allah untuk kemudian memberikan keputusan bahwa jenazah itu adalah yang baik. Qabaltu ilmahum fihi, aku terima pengetahuan mereka bahwa jenazah itu baik. Wa qolal Imamul Malik, berkatalah Imam Malik, balaghoni anan nabiyya tuwaffa yaumal isnain, sampailah berita kepadaku bahwa jenazah bahwa Rasulullah itu wafat pada hari Senin, wafatnya hari Senin. Wadufina yaumas salasai, kemudian dimakamkan itu pada hari Selasa, meninggalnya Senin, pemakamannya itu Selasa. Jadi tidak langsung itu. Wasolan nasu alaihi, kemudian para sahabat menyolati jenazah Rasulullah. Kata Imam Malik, afdhala, dalam keadaan sendiri-sendiri. Ai furoda, maksudnya adalah menyolati Rasulullah itu 1 orang nyolati pergi. Kalaupun 2 orang yo jeceran aja nyolati pergi. La ya umuhum ahadun, la ya umuhum, tidak ada yang ngimami orang yang nyolati jenazah Rasulullah, ahadun 1 orang pun. Jadi tidak ada yang berani menjadi imam. Mereka tahu kalau sholat itu hendaknya berjamaah, karena Rasulullah semasa hidup juga mengajarkan sholat berjamaah. Tidak ada seorang pun yang ngimami sholat jenazah Rasulullah. Lima arohum min adhimil hauli, lima arohum karena kondisi yang sedang menimpa mereka, min adhimil hauli, dari besarnya rasa duka. Jadi baru diseliputi kecemasan, istilahnya kan ya tumben ya. Memang ya Rasulullah meninggal saat itu ya. Jadi seperti ini benar apa enggak gitu ya. Di samping mereka sedang diliputi oleh rasa cemas, rasa berkabung, wali adamil khalifati hina idin, kata Imam Malik, karena pada hari tersebut belum ada suksesi, belum ada khalifah pengganti Rasulullah, belum muncul. Karena belum muncul, etikanya para sahabat itu luar biasa. Belum ada yang disepakati siapa yang menjadi imam, maka nggak ada yang kemudian, Abu Bakar pun tidak kemudian berinisiatif untuk maju menjadi imam. Mereka menyulat itu afdhal, secara sendiri-sendiri. Betapa mereka menjunjung tinggi kolektivitas ya. Tetapi ketika khalifah pengganti belum ada, ya mereka menyolati Rasulullah itu tidak berjamaah.
murra bi janazatin fa usni 'alaiha khairon. Rasulullah ketika sedang duduk bersama sahabat, kemudian melintas ada orang lewat memikul jenazah. Kemudian yang di sekitar Nabi itu fausnya 'alaiha khairon, mereka menyanjung jenazah itu khairon dengan kebaikan. Sanjungannya ini tidak disebutkan kalimatnya seperti apa. Faqalu kana yuhibbullaha wa rasulahu. Ada yang bilang jenazah ini semasa hidupnya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Wa ya'malu bi ta'atillahi, dan kemudian senantiasa taat kepada Allah. Sanjungan mereka kepada jenazah itu seperti itu. Wayas afiha, kemudian orang ini selalu berusaha hidupnya itu dalam keadaan taat kepada Allah. Ketika sahabat yang ada di kanan kiri Rasul itu mengatakan, tahu nggak, ini jenazah ini dulu semasa hidupnya dia taat kepada Allah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah kemudian menimpali dengan mengatakan wajabat, 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 sampai 3 kali, wajabat, wajabat, wajabat. Artinya itu wajib, wajib, wajib. Wa murra bi janazatin, di kesempatan yang lain ketika Rasulullah dengan para sahabat sedang bersama-sama, lewat lagi jenazah yang sedang dipikul. Fa'asna 'alaiha syarra. Para sahabat ini memberikan pernyataan kalau jenazah itu adalah jenazah yang tidak baik. Qalu, sebagian mereka mengatakan kana yabghadullaha wa rasulahu. Orang ini dulu dia tidak mencintai Rasulnya, bahkan sering membenci Allah. Wa ya'malu bi maksiatillahi, dan dia sering berbuat maksiat, tapi maksiatnya tidak disebutkan. Wa hadza fil munafiqina, bahkan ada yang lain mengatakan apa dia itu munafik gitu ya. Ada yang bilang apa dia itu munafik ya. Padahal mestinya kalimat itu tidak boleh diucapkan. Wala tasubul amwat, janganlah kalian menghina jenazah. Tapi ketika para sahabat itu enggak terkendali mengatakan jenazah itu ahli maksiat, tidak taat kepada Allah, faqala Nabi wajabat, wajabat, wajabat. Nabi juga mengatakan wajib, wajib, wajib. Nah, Umar bin Khattab ada di sebelahnya. Faqala Umaru fidan laka abi wa ummi. Wahai Rasul, ibu bapakku saya jadikan tebusan. Aku lebih mementingkan engkau daripada ayah dan ibuku. Ma wajabat. Maksudnya apa wahai Rasul yang disebut wajib-wajib itu? Ma wajabat. Apa yang wajib? Faqala, lalu Nabi memberi penjelasan, man asnaitum, siapa saja jenazah yang kalian berikan sanjungan alaihi khairon, kalian menyanjung dengan kebaikan, wajabat lahul jannah, maka wajiblah surga bagi orang yang kalian sanjung dengan kebaikan. Fadlam minallahi, itu adalah sebagai bentuk anugerah dari Allah. Waman asnaitum alaihi syarra,
tapi pernyataan kalian terhadap jenazah bahwa jenazah itu jelek, wajabat lahun nar, maka wajiblah dia itu ke neraka. Wajiblah neraka untuknya, wajabat lahun nar. Adlan minhu ta'ala, sebagai bentuk fair Gusti Allah kepada hambanya. Hambanya aja mengatakan jelek, ya wajiblah dia ke neraka. Lalu Rasulullah mengatakan, antum syuhadaullahi fil ardi, kalian itu adalah menjadi saksi Allah di muka bumi. Kalian itu adalah saksi, syuhadaullah, saksi Allah di muka bumi. Antum syuhadaullahi fil ardi, antum syuhadaullahi fil ardi, kalian itu adalah saksi Allah di bumi. Rasulullah menyebutnya sampai 3 kali, yaitu yakbalu syahadatakum in khairon wa in syarron. Allah akan menerima persaksianmu, persaksian baik atau persaksian yang buruk. Jadi betapa manfaatnya persaksian orang yang masih hidup terhadap jenazah. Di dalam Imam Nasai, pernyataannya adalah al malaikatu syuhadaullahi fisama, bahwa malaikat itu menjadi saksi Allah di kawasan langit saja. Jadi kalau di kawasan langit saksinya itu adalah malaikat. Wa antum syuhadaullahi fil ardi, kalian itu saksi Allah di muka bumi. Jadi disinilah bentuk ta'awanu, ya, ta'awun, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita takziah itu harus terfikir bagaimana ayo secara kolektif kolegial bikin pernyataan-pernyataan yang baik terhadap jenazah. Termasuk ngobrolnya, ya. Kalau menunggu jenazah sedang dimandikan, ngobrol, ya ngobrollah tentang almarhum, kebaikan-kebaikannya, kenangan-kenangan baik yang pernah dirasakan itu diungkap, suarakan, ya. Sebab itulah malaikat sedang masang CCTV dengan rekaman yang sangat tajam, ya, untuk kemudian dibawa ke langit menjadi persaksian. Kita menyaksikan melalui bumi, malaikat yang menyimpan persaksian itu di langit. Antum syuhadaullahi fil ardi, kalian adalah saksi Allah di bumi. Yang terakhir, Abul Aswad mengatakan, qadimtul madinata waqad waqa'a biha maradun. Ketika aku sedang di Madinah itu ada pagebluk Covid, ya, sakit yang massal. Fajalastu ila Umaro, aku duduk jejer bersama Umar bin Khattab. Famarut bihi janazatun, kemudian ada jenazah dipikul lewat. Fausnya ala sahibiha khairon, kemudian ada yang menyanjung dengan kebaikan. Faqala Umaru wajabat, akhirnya Umar juga copy paste dengan sabda Nabi, wajabat, wajib. Kemudian dilewatkan lagi jenazah yang berikutnya, fausnya ala sahibiha khairon, faqala Umaru wajabat. Yang kedua kalinya ada jenazah lewat, Abul Aswad mengatakan dia orang baik, Umar bin Khattab mengatakan wajabat. Kemudian jenazah yang ketiga lewat, dinyatakan bahwa jenazah itu adalah ala sahibiha syarro, jenazah itu tidak baik. Umar tetap mengatakan wajabat, wajib. Nah, Abul Aswad ini kan belum pengalaman, ya, tidak bersama Nabi. Lalu dia juga bertanya, wama wajabat ya Amirul Mukminin, wahai Umar, apa yang dimaksud dengan wajabat-wajabat? Lalu Umar bin Khattab menjawab, aku pernah mendengar, kultu kama qalan Nabi,
Aku itu mengatakan persis seperti yang disabdakan Rasulullah. Ayuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin. Kalau ada orang muslim meninggal, kemudian 4 orang bersaksi bahwa jenazah itu adalah baik, adkhalahullahu jannata, Allah akan memasukkan orang itu ke surga. Fakultu wasalah satun. Lalu Abul Aswad bertanya, bagaimana kalau yang bersaksi itu hanya 3 orang? Apakah juga ngefek ya? Wasalah satun. Umar bin Khattab mengatakan iya, 3 juga akan ngefek, punya dampak positif terhadap jenazah. Fakultu wasnani. Lalu Abul Aswad bertanya, kalau 2 gimana wahai Umar? Yang bersaksi hanya 2 orang. Qala wasnani. Iya, walaupun 2 orang gitu. Tetap kalau 2 orang sudah bersaksi, maka jenazah itu seperti yang dipersaksikan. Kata Abul Aswad, sumalam nas'alhu anil wahid. Tapi aku tidak bertanya bagaimana kalau 1 gitu ya. Kalau yang 1 bersaksi, sebab namanya saksi itu kan ada saling mengetahui ya. Jadi ini menunjukkan bahwa saksi itu minimal 2. Saksi itu minimal 2. Sehingga kalau jenengan datang ke akad nikah, biasanya kan saksinya itu 2 ya. Kalau enggak ada laki-laki 2, ya 1 laki-laki tambah 2 wanita ya. Persaksian itu minimal 2, jangan 1 ya. Jenengan bendahara mau menerima uang dari pemerintah sekian juta, yo bawa saksi. Berapa? 2 orang. Ini Pak, saya bawa saksi 2 orang. Kalau saksinya hanya 1, yo gak usah bilang-bilang deh. Nah, iya gitu nanti jadinya. Kalau 1 itu untuk diajak kong kali kong masih mungkin, tapi kalau udah 2 orang itu menjadi sulit. Baik, sampai di sini. Nanti yang berikutnya ini tentang Rasulullah tidak berkenan nyolati orang yang mati karena bunuh diri ya. Bagaimana nasib orang yang bunuh diri. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kita persiapan upacara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.